Dia adalah informal leader. Dia adalah influencer, positive influencer yang menggunakan komitmennya, menggunakan tenaganya, waktunya, pikirannya, dan lain sebagainya untuk mengedukasi masyarakat dan membuat perubahan yang luar biasa di masyarakat. Tugasnya seorang politisi adalah winning the hearts and minds of the people. Memenangkan hati dan pikirannya. Sebelum memenangkan suaranya, suara itu kan yang kita berikan di TPS, kita harus memenangkan hati dan... Yang namanya alat, yaitu politik itu, akan menjadi positif atau menjadi negatif, akan menjadi baik atau menjadi buruk, tergantung pada siapa yang menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, politik sebagai alat, dia akan bergantung siapa yang menggunakan. Apa yang jadi karakteristik dari Z Generation ini? Karakteristik yang utamanya adalah pemanfaatan teknologi. Semua kita sudah bergantung diri pada teknologi. Kemampuan untuk bisa menyerap perkembangan teknologi jauh lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini adalah keunggulan dari Z Generation. Nah, saya akan simpan di situ. Keunggulan dari Z Generation yang kalau kita kemudian tidak manfaatkan, kita tidak optimalkan dengan baik, teman-teman tidak optimalkan dengan baik, maka sayang sekali keunggulan yang teman-teman miliki ketika nanti teman-teman akan menjadi pemimpin kelak bangsa ini ataupun pemimpin di dunia internasional. Ya. Apa itu politik? Politik kalau kita telusuri akar katanya itu dari politika, itu dari bahasa Yunani, ya, yang artinya sebenarnya urusan state, urusan city, urusan kota, bagaimana mengurus kota pada saat itu, ya, karena dulu zaman Yunani kuno itu politik dimulai dari bagaimana sekelompok orang, sekelompok elit mengatur kehidupan di dalam kota, polis, ya. Nah, itu akhirnya muncullah istilah politika yang kemudian disebut sebagai politics saat ini. Nah, ada beberapa buku beberapa tulisan yang muncul pada saat Yunani kuno itu, seperti tulisannya Plato yang berjudul Republik. Ya. Republik ini asal katanya dari politeia, bahasa Yunani, yang kemudian di bahasa Latin kan jadi res publica. Apa itu res publica? Res publica adalah urusan publik. Nah, jadi republik itu tentang mengurus urusan publik, urusan tidak hanya urusan diri kita sendiri, tapi urusan warga negara yang lain, warga city yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada tulisan dari Aristoteles yang berjudul The Politics. Ya. Itu juga mengatur atau menulis tentang pikiran-pikiran awal tentang dunia politik pada saat itu. Nah, Aristoteles juga mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon, ya, makhluk atau animal, ya, kita sebut saja makhluk politik. Apa yang dimaksud dengan makhluk politik? Aristoteles mengatakan bahwa manusia sebenarnya tidak bisa hidup sendirian. Ya. Dia butuh orang lain untuk bisa merasakan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Betul, ada orang yang mungkin hidup di dalam hutan sendirian, dia menyendiri, hidup dengan keadaan di hutan sendirian, itu ada saja satu dua. Tapi hakikat manusia pada sebenarnya adalah dia harus hidup dengan orang lain. Dia baru bisa merasakan kehidupan kalau ada orang lain yang hidup di sekitarnya. Nah, oleh karena itulah maka disebut sebagai zon politikon. Manusia yang hidup bersama orang lain, manusia yang kemudian memikirkan orang lain, manusia yang coba memikirkan bagaimana kita bisa hidup aman, nyaman, tentram, damai, tenang, menyenangkan bersama orang lain. Nah, itulah yang kemudian membuat manusia akan selalu berpikir secara politis. Politik adalah bagian dari kehidupan kita. Berpikir politis itu adalah bagian dari kita berpikir dan menjalani kehidupan ini, termasuk menjalani kehidupan masa muda seperti teman-teman yang saat ini menjadi peserta diskusi ini. Nah, oleh karena itu jangan alergi terhadap politik. Nah, seringkali orang memandang bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu jelek. Sebenarnya tidak juga. Politik itu adalah alat.
Dia hanya alat, dia bukan tujuan, tapi dia alat. Alat apa yang dimaksud dengan alat? Saya mau membayangkan untuk memudahkan menggambarkan politik itu seperti sebuah pisau. Pisau kalau kita pergunakan di dapur dengan tujuan yang baik untuk memasak misalnya, dia memotong wortel, memotong sayuran dan sebagainya, akan bisa menghasilkan suatu masakan yang bisa dinikmati bersama-sama dan bermanfaat karena ada gizinya misalnya. Tapi pisau itu juga bisa menjadi hal yang negatif ketika digunakan untuk kejahatan, digunakan untuk membegal, untuk menodong, untuk melakukan hal-hal lain yang orientasinya ke arah kejahatan. Artinya apa? Yang namanya alat, yaitu politik itu, akan menjadi positif atau menjadi negatif, akan menjadi baik atau menjadi buruk tergantung pada siapa yang menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, politik sebagai alat, dia akan bergantung siapa yang menggunakan, siapa yang menjalankan politik itu. Yang paling penting dalam tema kita juga, ya bagaimana kemudian ketika kita berpikir secara politis, ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari yang politik itu tadi, ketika kita ingin menjadi pemimpin, ketika kita mendapatkan amanah, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memimpin dan mengatur sesuatu, maka kita harus menggunakan pisau tadi, menggunakan politik tadi, dengan tujuan untuk kebaikan. Kita harus punya integritas. Kita harus punya nilai-nilai moralitas, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya ketika pada saatnya nanti kita mendapatkan kesempatan untuk memimpin, mendapatkan kepercayaan untuk mengatur sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Karena di dalam diri kita sudah ditanamkan nilai-nilai integritas itu, maka pisau politik yang tadi saya katakan, itu hasilnya mudah-mudahan bisa menghasilkan tadi yang saya katakan seperti di dapur tadi, menghasilkan makanan yang bergizi, yang berguna untuk banyak pihak. Nah, oleh karena itulah maka saya ingin mengajak pada Z Generation ini untuk terus-menerus menjaga integritas diri kita, ya, karena kesempatan bagi teman-teman Z Generation untuk terjun dalam dunia politik, melaksanakan ide-ide politik, melaksanakan pikiran-pikiran politik itu akan terus ada.